Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk melangkah kaki, mengangkat tangan untuk menuju surga yang kita cintai. Dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sholat dengan salam tidak lupa kita hadiahkan buat tuan kita, yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Taufik Jamali MA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Oh ya, si Pak ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Judul kuliah subuh kita beda pendapat dan pendapatan. Ini judulnya. Beda pendapat dan pendapatan. Beda pendapat itu dalam bahasa Arabnya khilaf. Khilaf. Satu lagi berbagai-bagai pendapat, ikhtilaf. Nah, jadi kalau beda pendapat saja khilaf. Kalau berbeda banyak-banyak pendapat, ikhtilaf. Dalam hadis dinyatakan ikhtilaful ummati rahmah. Berbagai pendapat di kalangan umatku adalah merupakan rahmat, karunia Allah. Jadi berbeda-beda pendapat itu bagus. Bagi siapa? Bagi orang yang cerdas. Tapi bagi orang yang tidak cerdas, berbeda pendapat di warung tua, itu merah telinganya makan minum tua itu beda pendapat dia. Bertinjunya dia berkelahi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak cerdas. Siapa yang cerdas berbeda pendapat itu? Imam yang empat, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tidak pernah Hanafi menyalahkan Hambali. Hambali tidak pernah menyalahkan Syafi'i. Kenapa? Mereka orang-orang cerdas. Nah, sampai dulu saya pernah mengarang lagu. Lagunya gini, agak-agak janggal sedikit, enggak apa ya. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru bisakah menyatu?
Syafi'i dan Hambali itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Ibu-ibu kok galak jadi tari lagunya. Diketawain saya Pak sama ibu-ibu, tak jadi saya teruskan lagu saya. Tapi ada pesan dalam lagu saya itu. Berbeda antara Syafi'i dan Hambali, mereka cerdas berbagi ilmu. Itu dulu. Kalau sekarang banyak orang yang tak bersedia berbeda guru. Banyak orang yang tidak bersedia beda pendapatan. Yang satu pendapatannya 5 juta, yang satu pendapatannya 3 juta. Tak rela kerja sama-sama katanya, tapi kok pendapatan berbeda. Tak rela dia. Seharusnya rela sajalah. Begitu rezeki yang diberikan oleh Allah. Beda pendapatan bisa menyatu. Beda pendapat bisa juga menyatu. Yang penting cerdaskah kita dalam menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lagu lama tuh. Kira-kira 20 tahun yang lalu, karena saya ngajar remaja waktu itu, Pak. Jadi saya semenjak dari tahun 83 saya jadi pembina remaja masjid Riau ya. Saya pergi ke Pakning menatar remaja-remaja khusus. Kan remaja-remaja itu banyak santainya. Banyak pula yang berkelahi dia sama dia remaja itu. Nah, makanya saya karanglah lagu. Sengaja aku bertanya kepadamu, berbeda guru bisakah menyatu? Syafi'i dan Hambali itu guru, sama-sama cerdas berbagi ilmu. Mantap insyaallah. Seketik saja ya, sedikit saja. Karena menyampaikan pesan-pesan kepada remaja waktu itu, kalau saya sudah buat nyanyi sedikit itu, dia diam. Kalau enggak, hei, diam tuh. Ngapain ribut-ribut? Iyo Pak, dilarikannya pindah awak Pak katanya. Saya buat nyanyi, dipasangnya telinganya. Kenang-kenangan saya membina remaja. Berapa lamanya itu? Itu waktu saya menikah tahun 88. Masih pengantin baru, saya bawa istri ke pelatihan remaja itu. Tapi orang tua lagi juga ikut. Karena di masjid, ingat saya di ujung Batu. Waktu itu malam-malam kami pergi pinjam Honda Yamaha milik abang, melatih. Enak pula rasanya waktu itu menghadapi remaja. Remaja itu Pak, kita menghadapi sekali dia suka dengan kita, ada seninya gitu ya, ada ceritanya, ada nyanyinya sedikit. Itu penanti pula dia dengan kita, nggak mau dia guru lain. Wah, kalau Ustaz Rakib tuh senang kami katanya, dia banyak ceritanya katanya, ada nyanyi-nyanyinya lagi katanya. Sekali dia cinta dengan kita, sebut besok Ustaz Rakib mau datang, mereka sudah kumpul rame-rame, bahagia rasanya, walaupun ada lagi amplop Pak. Tapi karena remaja itu bahagia, sama-sama merindukan. Saya merindukan, ingin ketemu dengan mereka. Mereka pun merindukan ketemu dengan saya. Sekali di Dumai, itu tapi diundang ya di Caltex, bukan Caltex, Pertamina, Rumbai, Dumai. Saya ceramah terhadap remaja, khusus SMP, SMA. Kami ada 6 orang, jadi 6 kelas. Ganti-gantian itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, itu jaya-jayanya Pertamina. Pakai pesawat Pak, dari Pekanbaru ke Dumai, dari Dumai ke Pakning pakai pesawat juga, pesawat kecil itu, Burak pula namanya.
Jadi jelek-jelek ini pernah naik Burak Pak. Tapi bukan Isra Mi'raj ke langit, enggak. Ingat saya dari Dumai itu pelabuhannya itu banyak apa itu? Banyak nama-nama hantu, jin ya, bukit jin, bukit batu. Jadi yang pelabuhannya itu tak bukit apa pula lah namanya. Berangkat ke Pakning, naik Burak kecil aja pesawatnya. Kira-kira 6 orang kami naik. Nah, gitu. Jadi dalam pembinaan remaja itu satu kali di Dumai, saya menceritakan waktu itu belum banyak yang pakai jilbab. Tahun 84 belum. Jadi waktu itu saya kuliah tingkat 4 pula di IAIN. Karena ada waktu libur terus diisi oleh remaja diundang melalui IKMI. Nah, menatarlah saya di di Masjid Muhajirin Bukit Datuk. Bukit Datuk Dumai, Pertamina. Diinapkan di hotel waktu itu Hotel Patra namanya, Hotel Pertamina. Lalu dijemput ke Masjid Muhajirin, jaraknya kira-kira 10 menit lah pakai mobil. Nah, jadi waktu itu menata remaja putri tak satu pun yang pakai jilbab. Jadi saya katakan, adik-adikku yang kusayangi, sekarang kakak bisa membawa kalian ini pakai jilbab dalam 1 menit. Iya Pak, dipasangnya lah telinganya. Dalam 1 menit kalian bisa memakai jilbab semuanya. Tak perlu latihan, tak perlu banyak-banyak doa. Tapi ikutkan doa Bapak ya. Iyalah, seriuslah remaja ini. Coba ikutkan Bapak. Lipat tangan yang bagus, bukan tangan doa. Ikut Bapak ya. Ya. Allahumma. Tak semuanya ikut. Belum jadi Bapak ajarkan doanya. Belum semuanya kompak. Sama-sama. Allahumma. Yang putra ikut juga Pak. Kan tentang pakai jilbab ikut, tapi ikut mendoakan. Bukan ikut pakai jilbab, enggak. Sekali lagi, enggak ada yang bicara. Hei. Remaja kadang-kadang ada gitu pula gitu. Hei. Coba tidak lagi yang bicara. Kata saya. Ikut semuanya. Iyalah, ya Pak. Allahumma. Diikutkannya. Allahumma. Sekarang Bapak sambung ya, ikut semua. Ya. Allahumma faksakan saja. Allahumma faksakan saja. Nah, sudah itu tertawa semuanya. Paksakan saja Pak. Iya, saya sangka bahasa Arab ini Pak, katanya. Rupanya bahasa Indonesia. Allahumma paksakan saja. Maksudnya apa? Kalian ini yang belum pakai jilbab, baca doanya. Allahumma paksakan saja. Artinya apa? Belum yang pakai jilbab, paksakan saja memakainya, langsung jadi. Masalahnya mau memaksakan diri atau tidak. Kalian mau dipaksa oleh orang tua atau mau dipaksa oleh diri kita sendiri. Paksaan yang paling baik adalah paksaan oleh diri sendiri. Ketawa semua. Iyalah Pak, bisa 1 menit pakai jilbab kalau dipaksakan. Iya, adik-adik sekalian, kata saya, paksaan itu awalnya terasa pedih dan pedas. Ibarat kita bangun pagi ingin maraton, langkah pertama itu berat sekali, harus kita paksakan. Allahumma paksakan saja. Langkah pertama terasa berat, langkah kedua masih berat, langkah ketiga agak ringan, langkah keempat lebih ringan lagi, langkah kelima Anda akan berlari-lari mencapai tujuan. Paksakanlah diri Anda. Wah, saya menganggap biasa-biasa saja ceramah saya seperti itu terhadap generasi muda. Kenapa? Karena sudah saya buat di tempat-tempat lain seperti itu. Di Padang, Masjid Nurul Iman diundang oleh Kan Depak waktu itu, Kan Depak Padang. Di Masjid Nurul Iman, kemudian di Air Tawar, dekat Bung Hatta. Nah, itu sudah saya buat di mana-mana. Jadi bagi saya tidak begitu asik. Tapi bagi remaja yang di Dumai tadi baru 1 kali dia dengar, tertanam dalam hatinya rupanya. Awal pertama kita paksakan, ibarat bangun pagi. Yang kedua berat, yang ketiga agak ringan, yang ketiga lebih ringan lagi, keempat kelima
akhirnya Anda bisa berlari-lari. Begitulah awalnya orang maraton pagi, dipaksakan bangun pagi walaupun dingin. Nah, begitulah kalian mau memakai jilbab. Saya katakan, Anda paksakan diri Anda pertama, akhirnya bisa memakai jilbab. Nah, tahun depan diundang lagi ke Masjid Muhajirin Pertamina. Nah, diundang lagi. Remaja tadi rupanya masih mengingat saya. Saya tidak ingat lagi. Semuanya itu tidak ada saya yang ingat satu pun. Karena namanya pun jarang pula di absen. Nah, begitu saya keluar dari mobil di sudut Masjid Muhajirin, ada beberapa orang remaja menahan tertawanya sampai terbungkuk-bungkuk. Gini dia, terbungkuk-bungkuk. Ketawa. Itu Ustaznya katanya. Jadi akhirnya saya dekati. Mengapa ketawa? Ada satu orang yang kuat Ustaz terbungkuk-bungkuk tertawa. Kenapa? Itu bapaknya. Allahumma paksakan saja Pak, katanya. Oh, rupanya dia teringat yang tahun lalu. Lucu terasa oleh dia. Allahumma paksakan saja, karena lucunya itu katanya Allahumma-nya bahasa Arab, paksakan saja bahasa Indonesia. Awaklah serius-serius berdoa, bapaknya bergurau rupanya katanya. Yang intinya dipaksakan saja. Jadi indah rasanya. Jadi mulai saya masuk tuh dia senyum-senyum, ada lagi pelajaran baru. Jadi indah rupanya menghadapi remaja. Jadi sebaiknya masjid kita ini ada seksi dakwahnya, ada seksi ibu-ibunya. Sebaiknya ada juga seksi remajanya, khusus SMA, SMP. Kadang-kadang ada satu-satu ada juga mahasiswa yang ikut, karena mereka ingin tahu pula istilahnya kajian baru waktu itu. Namanya LADB, LADB ya, latihan, L itu latihan dakwah berprogram. Itu untuk SMA dan mahasiswa. Kalau tingkat SMP ada namanya RBM kalau nggak salah, Bina Remaja namanya. Nah, jadi ada nama-nama tersendiri. Setiap hari libur masjid penuh, madrasah-madrasah penuh. Apa? Mendatangkan kajian dari Pekanbaru, itu banyak daerah. Nah, begitulah rupanya menghadapi remaja tadi. Nah, saya boleh nyanyi itu tadi. Berbeda-beda. Semenjak itu mereka berbeda-beda, di antara mereka tidaklah sampai berkelahi. Berbeda-beda mereka, hanya mereka tersenyum saja. Nah, jadi mulai ditanamkan kedewasaan, berbeda argumen, berbeda pendapat itu mulai ditanamkan sejak remaja. Kalau sudah tua-tua susah. Jadi berbeda pendapat itu adalah indah sekali bagi orang yang bijak. Nah, apalagi hadis Nabi mengatakan ikhtilaful ummati rahmah. Berbeda-beda pendapat di antara umatku adalah merupakan karunia, merupakan rahmat. Nah, jadi saya periksa hadis itu tadi, riwayat Bukhari. Nah, kemudian saya periksa pula tafsir dari hadis. Karena hadis itu ada lagi tafsirnya. Rupanya tafsir dari hadis tadi itu ada yang mustatir dari hadis itu tadi. Mustatir itu artinya tersembunyi. Nah, jadi mustatir, tersembunyi. Sama dengan domir itu kata ganti orang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu yang zohir namanya, nampak huwanya. Tapi ada yang mustatir, kata ganti domir yang mustatir, yang tersembunyi. Nah, ini ada yang tersembunyi. Jadi di hadis itu tadi, ikhtilaful ummati rahmah, ada yang tersembunyi itu kata-kata ulama. Jadi seakan-akan menurut ahli tafsir hadis itu, seakan-akan bunyi hadis itu yang benar, ikhtilaful ulama min ummati rahmah. Berbeda-beda pendapat ulama di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi kalau ulama yang berbeda pendapat itu merupakan rahmat.
Ulama yang berbeda pendapatan, penghasilan juga rahmat. Tapi kalau preman yang berbeda pendapat itu laknat. Berkelahi mereka. Berbeda pendapatan pun berkelahi juga mereka. Uang banyak tapi ada yang seketik katanya ya. Itu waktu saya tinggal di Pasar Bawah. Saya tinggal di Pasar Bawah waktu itu sedang marak-maraknya mencangkuk ini namanya. Jadi ada perahu, ada kapal masuk dari Selat Panjang atau dari Tanjung Pinang. Atau cangkuk itu pakai sampan, dicangkukkannya satu besi ke kapal itu sehingga di kiri kanan atau cangkuk. Disitulah orang-orang yang membawa barang-barang ilegal keluarnya melalui tukang cangkuk itu. Jadi sudah biasa saya berhadapan dengan preman-preman di Pasar Bawah. Kalau nggak salah ada 3 tahun saya di Pasar Bawah itu menghadapi preman-preman. Itulah mereka main domino saja Pak. Berbeda pendapat. Apa yang ang turunkan itu? Begitu katanya. Beda pendapat, beda persepsi antara sama-sama teman dalam main domino saja berkelahi dia. Kenapa? Karena preman. Karena itu yang boleh beda pendapat itu adalah ulama. Al-ikhtilaful ulama min ummati rahmah. Berbeda pendapat di kalangan ulama dari umatku itu adalah rahmah. Jadi ibu-ibu tidak ada kalau beda pendapat dengan bapak di rumah, ya, tidak apa-apa bapak beda pendapat dengan ibu di rumah, asalkan cerdas dalam menyikapi. Jadi disikapilah dengan hati yang dingin, dengan kepala yang cerdas menghadapi. Kalau bapak dengan ibu di rumah berbeda pendapat, tidak disikapi dengan bijak, itu rumah tangga itu tidak akan pernah aman, Pak. Baca Kak Tari. Iya, dia akan berkelahi terus karena tidak cerdas menghadapi beda pendapat. Macam saya lah dengan istri beda pendapat. Saya pribadi, saya suka WC itu yang tinggi, yang duduk. Karena kita kalau sudah tua duduk ini lutut kita ini menggigil Pak. Kalau yang mencangkung itu, saya juga WC yang duduk. Jadi untuk berdiri itu nggak perlu banyak tenaga. Kalau yang mencangkung itu, yang kayak duduk di kursi aja. Tapi istri suka yang biasa kayak di kampung, iya kan? Saya suka karena biasa di hotel-hotel pada umumnya itu nggak ada yang mencangkung lagi, yang duduk semua. Jadi maunya saya begitu. Berbeda pendapat, tapi saya akan berusaha untuk menghargai beda pendapat. Jadi di rumah tuh ada yang mencangkung, ada yang duduk, dua-duanya sekali jalan. Kalau tiba waktu betis menggigil nggak kuat ya, pakailah yang duduk. Kalau rasanya ingin lebih lapang, ingin bebas, pakailah yang mencangkung. Ada dua-duanya. Nah, jadi harus cerdas kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita, itu kita tidak adil. Orang pola pikir beda. Jadi saling menghargai, itulah kuncinya. Mungkin sudah saya ceritakan itu kejadian asli di Sungai Tapung. Seorang yang menjalaikan, bapak-bapak, ini mantu awak itu. Cuma subuh-subuh pagi-pagi, itu dia menjalaikan. Nah, hari hujan-hujan menjalaikan. Banyak dapat ikan, pulang dapat 1 ember. Itu pun kalau dia menjalar lagi bisa 2 ember, pulang ke rumah. Kepada istri namanya si Upi, Bi, iya, iko abang dapat banyak 1 ember. Sebetulnya masih banyak tadi itu pagi, banyak bisa seember lagi. Tapi cukuplah, hari hujan lagi. Marah istrinya, bodoh abang nih. Udah jelas jarang-jarang ikan sebanyak ini, bisa 1 ember lagi, baru 1 ember udah pulang abang. Marah, bodoh abang nih, kesempatan dibuang-buang, besok akan ada lagi macam itu. Sekali ini abang paksakan diri abang, bodoh abang nih. Suaminya ini merasa terpukul pula. Iya ya katanya. Dipaksain, pergilah abang, pergilah. Kalau enggak saya pukul abang. Ada istri pukul suami? Enggak ada, di masjid enggak ada, di rumah satu-satu ada. Saya pukul abang nanti. Iyalah, pergilah suaminya nanti, bawalah yang menjalaikan. Jalo Pak ya.
Bayi yang menjalur. Sudah pergi menjalur itu seekor 2 ekor cuma dapat ikan apa tadi? Ikan banyaklah ikan mudiak waktu itu namanya, mudiak anak ikan tuh. Banyak. Jadi seekor 2 ekor dapat, pergi lagi ke tempat lain. Seekor 2 ekor juga, tak banyak lagi. Lama dia, pergi dari jam 6, ada jam 8, jam 9 baru pulang. Karena ingin dapat 1 ember, gak dapat, pulang dia. Setelah pulang, dek, Pi, apa? Anak miku dapetnya, tak banyak. Bodoh abang nih. Kenapa? Udah jelas tak dapat lagi 6 ekor, cuma sampai juga jam 9 baru pulang. Alah bodoh juga kalau dia suami. Iya kan? Tadi banyak dapat, bodoh. Dapat sedikit, bodoh juga. Masya Allah, akhirnya bercerai orang tua. Bercerai suami istri. Masya Allah, gara-gara istri tadi tidak bisa menghargai pengorbanan suami. Dah ujung-ujung udahlah bang, 1 ember itulah banyak lah bang. Ikulah rezeki dia gini Tuhan bang. Dia orang Kampar. Kalau daerah Pantai Cermin itu kan bahasa Kampar ya. Lah bang seharusnya. Cukup dia waktu lah. Nah itu kalau dia menghargai. Lalu dipaksa juga pergi dia. Pergi dia lama-lama. Seharusnya disambut dengan baik. Aduh lama bang. Iya bang, kalau disiapkan kopi seharusnya. Disiapkan goreng ubi. Tapi sekali lah biarlah, memang itulah rezeki abang lah lama bayi tadi itu Kalau yang pertama tadi sebentar dapatnya banyak, tadi lama kok tak banyak, ya itulah rezeki Seharusnya begitu, dihargai. Kalau perlu dilap lah